semuanya, kita dari kelompok 5 izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Putradianto. Aku Muhammad Jibral. Aku Bunga Shalma. Aku Teresia Francisca. Aku Renus Danto. Aku Dito Nuranitama. Ikutin kita perjalanan hari ini di Museum Betawi. Oke, dimulai dari section adat istiadat. Pertama di sini ada kasapul raksasa, biasanya disebut si akur. Ini adalah permainan anak-anak khas daerah Betawi, guys. Selanjutnya di sini ada senjata tradisional khas Betawi, namanya golok sirajut. Selanjutnya di sini ada alat musik tradisional khas Betawi, namanya adalah gambang kromong. Jadi gambang kromong ini adalah himpunan alat musik yang terdiri dari suling, gong, gendang, kecrek, sukong, tehian, dan lain-lain. Bisa dilihat, guys. Selanjutnya di sini ada pakaian adat tradisional khas Betawi. Ini biasanya dipakai untuk para pengantin. Ini orang tua. Nah, selanjutnya di area ini juga ada berbagai macam makanan minuman khas Betawi nih. Yang pertama ada bir plotok. Nah, bir plotok ini tuh minuman khas Betawi yang biasanya digunakan untuk mencegah masuk angin, gejala flu dan lain-lainnya. Di bawahnya ini juga ada rempah-rempah yang dipakai untuk membuat bir plotok. Selanjutnya itu ada kerak telur. Kerak telur ini makanan khas Betawi yang menggunakan biasanya tuh ada nasi, telur dan rempah-rempah lainnya yang dipakai juga. Yuk, kita lanjut eksplorasi ke lantai 2. Pertama, ada replika dapur tradisional khas Betawi. Lihat guys, di sini dinding dan beberapa peralatan masaknya masih pakai anyaman bambu loh. Bergeser sedikit, kita udah disambut aja nih dengan set meja makan bergaya wastafel. Nah, ini dia primadonanya. Berbagai kudapan khas Betawi kayak kerak telur, kembang goyang, dodol, es selendang mayang, kue cucur, dan masih banyak lagi yang bikin ngiler banget. Gak cuma makanan, kita juga bisa lihat alat-alat makan yang dulu terkenal banget di rumah-rumah orang Betawi. Contohnya ada di gelas antik berkaki ini nih. Kalau ini lemari piring atau gelas, disebutnya bupet. Kalau ini kalian pasti tahu, rantang. Wadah susun ini dulunya sering digunakan untuk tradisi nyorok atau mengantarkan makanan ke kerabat sebelum atau sesudah acara. Siapa nih guys yang masih punya piring keramik kayak gini? Piring keramik ini memberikan gambaran kehidupan rumah tangga masyarakat tempo dulu loh. Kalau ini alat penumbuk tradisional yang besar, biasanya digunakan untuk tumbuk padi dan lain-lainnya. Di bagian ini kita bisa lihat perlengkapan upacara adat, kayak wadah bambu, dandang, perlengkapan sirip pinang, pakaian hantaran,
yang dibuat cantik-cantik sekian rupa. Dan masih banyak lagi. Sepeda ontel yang legendaris ini jangan sampai ketinggalan. Yang terakhir ada replika warung tradisional. Ngelihatnya kayak masuk ke mesin waktu gak sih? Nah, sekarang yuk kita naik ke lantai 3. Kira-kira ada apa ya di atas? Oh, ini beberapa pajangan alat musik khas Betawi. Wah, kalau yang ini pasti kalian udah nggak asing dong. Hari ini seru banget ya. Kita bisa belajar budaya Betawi dengan cara yang unik dan juga menyenangkan. Sekarang kita lanjut ke sesi wawancara yuk. Simak baik-baik ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Naila. Aku Tere. Dan kali ini setelah kita mengunjungi dan muter-muter di Museum Betawi ini, kita udah ketemu sama salah satu pengelola Museum Betawinya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Bang. Baik, kalau di sini saya biasa dipanggil Bang J. Kalau nama lengkap Jaka Yuda Permana. Oke, mungkin kita mau izin tanya-tanya sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit ya. Silakan. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih terdahulu nih, kayak filosofi awalnya Museum Betawi ini berdiri itu bagaimana ya? Panjang sebetulnya cerita. Kenapa saya sebut panjang? Karena Museum Betawi ini kita tampilkan semua yang terkait dengan budaya Betawi, baik makanan, minuman, tata graha, tata busana, kesenian, dan lain-lain. Nah, kenapa harus ada Museum Betawi? Museum Betawi dasar hukumnya dia ada di Perda 3 tahun 2005. Bahwasanya Jakarta sebagai kota dia harus punya satu museum yang bisa menampilkan atau mengenalkan budaya Betawi. Itu. Nah, kenapa harus dikenalkan budaya Betawi ini? Karena budaya Betawi sebagai kearifan lokal kota Jakarta. Dimana kita tahu kan kota Jakarta kemarin atau mungkin sekarang ya masih menjadi pusat. Betul. Pusat administrasi negara, terus pusat juga kegiatan-kegiatan ekonomi dan segala macam. Nah, sementara banyak budaya-budaya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, dengan budaya-budaya lain, kan sebagai kearifan lokal atau tuan rumah nih, dia harus punya porsi yang lebih. Maksudnya adalah porsi lebih dikenal sebagai kearifan lokal kota Jakarta. Nah, sementara kemarin itu belum ada satu tempat yang bisa merepresentasikan seperti apa sih budaya Betawi secara keseluruhan. Jadi walaupun Museum Betawi ini ada di Jakarta Selatan, ada di bagian kalau kita sebutnya Betawi Pinggir. Kan Betawi Pinggir itu ada selain Jakarta Selatan, tapi juga bergeser ke Depok. Seperti juga Jakarta Timur, itu melewati batas kota sampai ke Bekasi. Pun di sebelah barat, Jakarta Barat dan Tangerang. Itu wilayah budaya Betawi. Jadi wilayah budaya itu tidak terbatasi oleh wilayah administrasi kota. Nah, tapi di sini kita tampilkan dari semua wilayah budaya Betawi. Jadi tidak hanya Betawi yang ada di pinggir, Betawi tengah juga. Kalau secara administrasi dia ada di Jakarta Pusat dan juga Betawi pinggir, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Semua kita coba ceritakan di sini. Walaupun ya sampai saat ini kita belum bisa menceritakan secara keseluruhan karena masing-masing wilayah itu kan dia punya keunikan. Tapi secara garis besar kita coba ceritakan inilah budaya Betawinya. Oke, kita selanjutnya. Ya. Jadi pertanyaan kedua, di era modern ini apa masih banyak generasi muda yang datang karena tertarik pada budaya Betawi? Alhamdulillah, fenomena dalam 5 tahun terakhir lah kalau kita sebut ya, itu semakin meningkat. Tidak hanya jumlah pengunjung, tapi intensitas atensi mereka terhadap seperti apa sih budaya Betawi. Banyak yang mau belajar seperti apa tata busana, makanan, minuman, kesenian, sastra dan lain-lain. Jadi semakin kesini semakin banyak orang yang mau tahu, dan tidak hanya dari masyarakat Jakarta. Dari masyarakat luar Jakarta juga ada masyarakat dari luar Indonesia. Beberapa kali kita kedatangan tamu-tamu dari luar yang mereka datang ke sini khusus untuk mengenal budaya Betawi. Itu terakhir itu ada dari tim dari Jepang. Dari Jepang di sana mereka mau membawa cerita. Dan salah satu budaya yang ada di Indonesia itu dibawa tampilkan di sana. Insya Allah tahun depan bisa jadi. Keren sekali ya teman-teman ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan oleh Museum Betawi Setu Babakan ini kepada para pengunjung gitu Bang? Baik,
kita kepengen tadi bahwasanya budaya Betawi sebagai kearifan lokal itu dikenal sama orang-orang yang terutama yang tinggal di Jakarta. Kenapa begitu? Karena kita harus ingat pepatah, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Jadi kalau kita tinggal di tanah Betawi, berarti harus langit Betawinya harus dijunjung. Apa itu budayanya? Gitu. Jadi harus kenal itu, harus junjung itu. Nah, gimana caranya? Datang ke museum Betawi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Baik, Pak. sama-sama. Sering ditanya-tanya. Semoga para masyarakat Indonesia ini makin tertarik dan mencintai budaya Betawi itu tersendiri. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Buah manggis enak rasanya. Assalamualaikum semuanya.